Pertanyaan pertama ini mengenai dua orang idol yang sama-sama ada di satu acara variety. Hai netizen, aku Katina dari @tarotina.id dan hari ini aku mau kolaborasi dengan Hey Nuna. Kami udah membuka question box di Instagram untuk kalian-kalian semua yang pengen tahu lebih dalam tentang bias atau artis Korea kesayangan kalian. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu untuk netizen dan teman-teman sekalian semua bahwa tarot itu bekerja dengan pembacaan energi dan intuisi. Jadi untuk yang sifatnya masa depan itu sifatnya adalah prediksi karena didasarkan pembacaan didasarkan dengan kondisi pada saat ini. Setiap tindakan yang diambil oleh orang yang bersangkutan yang akan kita bacakan nanti itu tentunya akan mempengaruhi di masa depannya kelak, sehingga bisa dibilang tidak ada prediksi yang sifatnya 100% pasti. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini mengenai dua orang idol yang sama-sama ada di satu acara variety. Karena kedekatan mereka, fans sering bertanya-tanya nih, sebenarnya ada apa sih di antara mereka? Hubungan seperti apa sih yang terjalin di antara mereka sebenarnya? Inisialnya itu adalah Mas S dan Mbak S. Jadi dua-duanya sama-sama S nih. Udah kepikir siapa? Oke, kita coba lihat tarotnya ya, hasil tarotnya gimana. Jadi tadi aku sudah kocok kartunya dan di sini sudah ada 5 kartu. Oke, jadi di sini terlihat bahwa sebenarnya sebelum memulai hubungan Mas S dan Mbak S ini tuh punya masa lalu ya, punya orang lain di dalam hatinya gitu. Tapi ketika akhirnya ketemu satu sama lain, mereka coba untuk melupakan masa lalu mereka dan mencoba untuk memulai hubungan baru. Jadi mereka sebenarnya memang ada tendensi untuk ingin berkenalan, ingin mengenal satu sama lain lebih lanjut, untuk melihat mereka berdua ini tuh cocok nggak sih satu sama lain, seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata ada hal-hal yang kurang cocok di antara mereka. Ada hal-hal yang harus mereka toleransi, mereka kompromi satu sama lain, yang jadinya mereka akhirnya memilih untuk tidak sepenuhnya terbuka satu sama lain. Mungkin ini bakal terlihat juga di televisi atau di layar kaca gitu, bahwa yang mereka tunjukkan adalah mereka baik-baik saja, mereka dekat gitu, hubungannya cukup dekat. Tapi dengan adanya dua kartu ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka memang ada keinginan atau pernah ada keinginan untuk mencoba hubungan ini, untuk melihat sepertinya hubungan ini bisa works, mereka memang cocok. Tapi dengan adanya ternyata ketika mereka menyadari mereka tidak terlalu cocok satu sama lain, ada beberapa hal yang mereka harus compromise. Akhirnya ada juga ketidakterbukaan mereka gitu. Akhirnya mereka memutuskan bahwa hubungan mereka ini hanyalah hubungan singkat aja, perasaan mereka itu tidak bertahan lama gitu. Dan bisa dibilang untuk saat ini mereka memang statusnya adalah teman. Mungkin teman dekat juga, seperti itu, tapi tidak lebih dari itu. Aktor dan aktris yang pernah terlibat dalam satu drama yang sama, yaitu ada Mas Park dan Mbak Park. Jadi sama-sama Park nih ya. Chemistry di drama itu kuat banget, tapi mereka kok kayak santai banget gitu. Kira-kira ada apa ya di antara keduanya? Coba kita tanya dulu sama tarot. Jadi di sini aku udah bukain 5 kartu untuk lihat hubungan mereka. Oke, jadi di sini kalau misalnya kita lihat, di sini ada 3 kartu yang melambangkan adanya patah hati ya di masa yang lalu dan adanya beban yang cukup berat, tapi kemudian mereka berusaha untuk sharing bareng. Mereka berusaha untuk menghadapi masalah mereka itu dengan cara mendiskusikannya satu sama lain. Jadi posisinya awalnya itu mereka memang dari teman ya, dan mereka juga ketemu di lokasi syuting di drama. Kemudian mereka banyak membicarakan tentang beban-beban hidup mereka. Tapi kemudian di sini juga ada Ace of Cups dan Two of Swords. Jadi dengan adanya beban-beban yang mereka miliki ketika mereka bertemu, aku lihat sebenarnya mereka berdua itu belum siap untuk membuka hati satu sama lain ya. Dan pada akhirnya mereka memutuskan bahwa ini sepertinya bukan saat yang tepat untuk membuka suatu hubungan yang baru gitu. Mereka lebih memilih untuk, walaupun aku lihat sih di sini mereka itu
memang ada ketertarikan, mereka bisa sharing satu sama lain, tapi karena mereka itu belum siap membuka hati, masih ada luka di hatinya, masih dalam proses healing, akhirnya ya saat ini mereka lebih ke hubungan teman dekat dulu, seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Oke, ini pertanyaan kali ini sebenarnya aku rada takut nih buat bacain, karena dua orang ini masih sama-sama muda dan fansnya aku tahu juga banyak banget. Jadi aku mohon banget ini untuk dipahami bahwa ini hanya pembacaan yang have fun aja dan gak harus terlalu dibawa serius gitu ya. Pertanyaannya, bener nggak sih Mas H dan Mbak R ini beneran dating? Oke, kita tadi aku udah kocok kartunya, sekarang kita coba untuk buka kartunya ya, dan kita bacakan. Di kartu pertama, yang artinya hubungan mereka itu bisa dibilang memang saling caring, mereka saling perhatian, mereka saling peduli satu sama lain, dan tapi memang untuk saat ini mereka belum berani terlalu terbuka ya, open to public gitu untuk nunjukin kedekatan mereka. Karena mereka masih nahan nih di sini. Mereka nggak pengen terlalu banyak yang di depan kamera kelihatan action banget tentang hubungan mereka. Dan mereka sendiri itu masih menahan diri untuk benar-benar melanjutkan hubungan ini tuh secara serius gitu. Jadi walaupun hubungannya bisa dibilang tadi caring, perhatian satu sama lain, tapi mereka memang hubungannya itu bisa dibilang belum sangat stabil. Sehingga mereka masih menahan diri untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi apakah mereka ada hubungan satu sama lain? Ya, jawabannya ada. Ada hubungan yang lebih dari teman, ketertarikan lebih dari teman di antara Mas H dan Mbak R ini, yang sebenarnya suportif ya hubungannya, baik, suportif, saling caring, ada ketertarikan yang sama-sama memberikan efek positif bagi keduanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini tentang aktris yang lagi naik daun nih, inisialnya H, dan pernah sukses berakting menjadi pelakor nomor 1 yang menghebohkan jagat perkoreaan. Nah, aku akan coba bacain karakter dia di sini. Dan pertanyaannya adalah, kalau seandainya dia nggak jadi aktris, gimana kehidupannya dan kira-kira dia bakal milih untuk jadi apa ya? Oke, aku udah kocok kartu tadi dan sudah aku buka 5 kartu di sini untuk lihat tentang aktris berinisial H ini. Kita buka sama-sama. Jadi aku akan memberikan kisi-kisi karakternya dulu. Karakternya di kehidupan personalnya itu dia orangnya seperti apa sih Mbak H ini? Dan yang pertama, kita bisa lihat di sini bahwa Mbak H ini tuh adalah orang yang adil dia ya, orang yang fair, orangnya tuh enggak berniat licik atau ingin menjahati orang lain. Jadi dia bisa dibilang memang hatinya baik gitu ya, orangnya fair, adil. Nah, kemudian Mbak H ini juga orangnya itu tuh suka berbagi dengan orang lain, baik secara materi, baik secara dia juga kalau misalnya ada orang yang kesusahan, temen dia selalu berusaha untuk membantu orang lain. Dan di sini bisa dilihat bahwa Mbak H ini dia cenderung action oriented ya orangnya. Jadi dia berusaha untuk mengejar impiannya, dia berusaha untuk menggapai cita-citanya dengan cara berupaya keras, dengan cara berusaha. Jadi dia nggak sering banyak yang kayak merenung terlalu lama atau kayak mikir terlalu lama jadinya nggak action, tapi dia memang lebih ke action oriented ya orangnya. Kemudian di sini ada 2 kekurangan nih dari Mbak H ini. Yang pertama, dia orangnya cenderung sebenarnya dia cenderung lebih ke individualis ya kalau misalnya dalam bekerja gitu daripada teamwork. Selain itu dia juga cukup posesif orangnya. Jadi dia ketika sudah memiliki, misalnya dia punya pacar atau punya suatu benda gitu, dia merasa memiliki hal itu kayak gitu, dan dia agak sulit membagikan hal yang dia rasa memang punya dia gitu. Jadi kalau misalnya kayak untuk berbagi kepada orang yang
memang membutuhkan atau temennya lagi memang perlu dibantu, itu dia pasti bakal bantu. Tapi untuk hal-hal yang dia rasa itu emang punya dia akan menjadi cenderung agak-agak posesif nih, gitu. Misalnya Mbak H ini nggak jadi aktris, dia bakal jadi apa? Kalau aku lihat di sini kartunya dengan karakter dia secara personal, aku lihat dia sebenarnya cocok kerja sebagai NGO ya. Maksudnya di NGO, dia cocok bekerja di NGO. Kenapa? Karena dia ini suka berbagi sebenarnya orangnya. Dan dia dengan karakter hatinya yang baik, orangnya fair, dia akan mendapatkan kepuasan batin. Akan mendapatkan kebahagiaannya dengan berbagi kepada orang lain, gitu. Jadi kalau misalnya nggak jadi artis, Mbak H ini akan menjadi seorang yang membantu orang lain gitu ya, dalam berbagai hal sih. Kalau NGO kan emang banyak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Ini yang terakhir ya. Oke, jadi pertanyaan kelima, ada Mas S yang berita perceraiannya lumayan menggemparkan jagat dunia maya ini. Pertanyaannya adalah, kapan kira-kira si Mas S ini bisa membuka hati lagi? Apakah ternyata udah ada yang baru nih di dalam hatinya? Di sini sudah ada 5 kartu untuk melihat love life yang sedang dijalani oleh Mas S. Oke, di kartu pertama terlihat bahwa Mas S ini setelah kegagalannya di hubungan yang lalu, dia masih belum siap ya untuk memasuki jenjang pernikahan lagi. Jadi untuk mengikat janji suci lagi itu dia masih membutuhkan proses yang cukup panjang. Nah, di sini aku lihat walaupun kemarin sudah mengalami kegagalan dalam rumah tangganya, tapi Mas S ini berusaha untuk membangun lagi masa depannya ya. Dia berusaha untuk membuat lagi plan untuk masa depannya itu seperti apa, termasuk karirnya, termasuk percintaannya juga. Dia sebenarnya sudah ada gambaran tentang hal itu. Tapi untuk sosoknya sendiri yang mendampingi Mas S saat ini, yang menjadi sosok idamannya Mas S, memang belum ada ya pendamping Mas S ini sekarang. Dan sebenarnya kalau aku lihat di sini, Mas S ini cukup jadi overthinking ya. Ada dampak tersendiri dari perceraiannya yang lalu itu. Jadi dia sering agak negative thinking, overthinking ketika berkenalan dengan orang baru. Dia tidak ingin kejadian yang sama atau kegagalan yang sama itu terulang lagi di dalam hubungannya yang baru. Jadi dia lebih hati-hati gitu ya dalam memilih orang baru, memilih pasangan hidup. Dan saat ini dari kartunya kita bisa lihat bahwa Mas S ini masih mencari sosok yang tepat yang bisa mengisi hatinya kembali. Jadi di sini ada Knight of Wands, artinya dia masih dalam tanda kutip berpetualang ya, mencari sosok yang memang benar-benar tepat, yang bisa mendampingi dia sampai nanti. Dan dengan kita bisa lihat kartunya, bisa dibilang bahwa proses Mas S menemukan pasangan hidupnya yang baru itu memang masih cukup lama ya. Prosesnya tidak sebentar karena aku lihat sebenarnya masih ada sisa-sisa luka di dalam hatinya Mas S ini, sehingga dia masih memerlukan proses yang cukup panjang.